Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Dwi Pramesti, NIM 235080207111049, kelas P02 Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu El Nino dan La Nina. El Nino. El Nino dapat mempengaruhi cuaca kita secara signifikan. Perairan yang lebih hangat menyebabkan aliran jet Pasifik bergerak ke selatan dari posisi netralnya. Dengan perubahan ini, wilayah di Amerika Selatan bagian utara dan Kanada menjadi lebih kering dan hangat dari biasanya. Namun, di pantai Teluk dan Tenggara Amerika Selatan, periode ini lebih basah dari biasanya dan menyebabkan peningkatan banjir. El Nino juga berdampak kuat terhadap kehidupan laut di lepas pantai Pasifik. Dalam kondisi normal, upwelling membawa air dari kedalaman ke permukaan. Air ini dingin dan kaya nutrisi. Selama El Nino, upwelling melemah atau berhenti sama sekali. Tanpa nutrisi dari perairan dalam, jumlah fitoplankton di lepas pantai akan berkurang. Hal ini mempengaruhi ikan yang memakan fitoplankton dan pada gilirannya mempengaruhi semua yang memakan ikan. Perairan yang lebih hangat juga dapat membawa spesies tropis seperti tuna ekor kuning dan albakor ke daerah yang biasanya terlalu dingin. Kemudian ada penyebab El Nino. Yang pertama, gangguan pada pola angin di wilayah Samudra Pasifik yang dikenal sebagai osilasi selatan, biasanya angin dari timur mendorong air laut hangat ke arah barat sehingga menyebabkan penumpukan air hangat di sepanjang pantai Australia dan Asia Tenggara. Namun, selama periode El Nino, pola angin mengalami gangguan signifikan. Yang kedua, penurunan tekanan atmosfer di bagian barat Laut Amerika Selatan. Penurunan tekanan ini mengakibatkan penurunan angin pasat yang normalnya bertiup dari timur ke barat, sehingga mempengaruhi arus laut hangat di wilayah tersebut. Yang ketiga, air laut hangat yang biasanya berkumpul di bagian barat Samudra Pasifik mulai bergerak ke arah timur dan menumpuk di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Kemudian, dampak El Nino. El Nino memiliki dampak yang luas dan serius pada iklim global, dengan konsekuensi yang dirasakan di berbagai belahan bumi. Salah satu dampaknya adalah peningkatan suhu permukaan air laut di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan Timur, yang dapat menyebabkan perubahan cuaca yang signifikan. Di beberapa wilayah seperti Amerika Selatan, El Nino dapat menyebabkan kekeringan parah dengan mengurangi curah hujan yang normalnya diperlukan untuk pertanian dan sumber daya air. Sebaliknya, di wilayah lain seperti Australia dan Asia Tenggara, El Nino dapat menyebabkan banjir dan cuaca ekstrim lainnya. Selain itu, El Nino juga dapat mempengaruhi siklus musim, termasuk musim hujan dan musim kemarau, yang berdampak langsung pada pertanian, produksi pangan, dan ekonomi regional. Dampak ini tidak hanya terasa pada manusia, tetapi juga pada ekosistem laut dengan perubahan suhu air laut yang mempengaruhi kehidupan laut dan keseimbangan ekologi. Secara keseluruhan, El Nino merupakan fenomena alam yang memiliki dampak serius dan kompleks yang menuntut pemahaman yang mendalam dan upaya mitigasi untuk mengurangi kerugiannya. Selanjutnya, La Nina. La Nina merupakan kebalikan El Nino. La Nina menurut bahasa penduduk lokal atau Amerika Latin berarti bayi perempuan. Peristiwa ini dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula dingin. Dan upwelling muncul kembali, atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya El Nino. Penyebab La Nina. Penyebab utama dari La Nina juga terletak pada gangguan pada pola angin di Samudra Pasifik, tetapi dengan kebalikan dari yang terjadi pada El Nino. Selama La Nina, peningkatan tekanan atmosfer di bagian barat Laut Amerika Selatan menyebabkan penguatan angin pasat timur yang normalnya bertiup dari timur ke barat. Akibatnya, air laut hangat yang biasanya mengalir ke barat menjadi lebih kuat, sehingga menyebabkan penumpukan air laut hangat di sepanjang pantai Australia dan Asia Tenggara. Hal ini menghasilkan perubahan dalam pola cuaca global, termasuk peningkatan curah hujan dan di beberapa wilayah seperti Amerika Selatan dan penurunan suhu di wilayah lain seperti Amerika Utara. Dampak La Nina. La Nina dengan perubahan yang signifikan dalam suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik membawa dampak yang berbeda dari El Nino. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan cuaca ekstrim di beberapa wilayah, terutama di Amerika Selatan dan Australia. Di Amerika Selatan, La Nina seringkali terkait dengan musim hujan yang lebih basah dari biasanya, yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan pada pertanian. Di sisi lain, di Australia dan Asia Tenggara,
La Nina dapat membawa curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya, yang dapat mempengaruhi pertanian, infrastruktur, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, La Nina juga dapat menyebabkan penurunan suhu di beberapa wilayah, yang dapat mempengaruhi pola pertumbuhan tanaman, distribusi hewan, dan kesehatan manusia. Dampak jangka panjang dari La Nina juga dapat dirasakan dalam hal pola musim, dengan perubahan dalam durasi musim hujan dan kemarau yang dapat mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang La Nina dan dampaknya sangat penting untuk mitigasi resiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terkait dengannya. Pergerakan El Nino dan La Nina. Pergerakan El Nino dan La Nina melibatkan interaksi kompleks antara atmosfer dan samudera di wilayah Samudra Pasifik. Proses ini dimulai dengan gangguan pada pola angin normal di Samudra Pasifik yang dikenal sebagai osilasi selatan. Ketika El Nino terjadi, penurunan tekanan atmosfer di bagian barat Laut Amerika Selatan mengakibatkan penurunan angin pasat yang biasanya mengarah ke arah barat. Akibatnya, arus laut hangat yang biasanya mengalir ke arah barat menjadi lebih lemah, sehingga menyebabkan penumpukan air laut hangat di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Di sisi lain, saat La Nina terjadi, peningkatan tekanan atmosfer di bagian barat Laut Amerika Selatan menyebabkan penguatan angin pasat timur yang mempercepat arus laut hangat dari timur ke barat dan menyebabkan penumpukan air laut hangat di sepanjang pantai Australia dan Asia Tenggara. Kedua fenomena ini memiliki efek yang berlawanan, dengan El Nino menyebabkan peningkatan suhu permukaan air laut dan La Nina menyebabkan penurunan suhu permukaan air laut. Interaksi antara perubahan suhu permukaan air laut dan atmosfer ini mempengaruhi pola cuaca global, termasuk distribusi curah hujan, suhu udara, dan aktivitas badai tropis di berbagai belahan dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.